Sudah mengantuk ibu-ibu dan bapak-bapak? Air kopinya sudah datang? Dari tadi air putihnya aja yang nampak. Sebelum kita memulai pengajian, saya mau tanya sama ibu-ibu dan bapak-bapak, kira-kira sampai jam berapa kita mengaji? Sampai jam 1 sanggup? Kalau saya tak sanggup. Baik, kita hari ini tidak berlama-lama. Kita sampai selesai saja. Sepakat? Sepakat. Karena tadi ustadznya berpantun, pembawa acara berpantun, saya tak mau kalah pula. Anak rusa di rimba keramat, ditangkap orang sekali berempat. Siapa yang menjawab salam dengan semangat, insya Allah mendapat rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, summa asma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallahu katsira. Sadaqallahu maulanal azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur sama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Qadir Al-Jalil. Tiada yang pantas kita puji di atas dunia ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersyukur dan memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil, kurang kompak, alhamdulillahi rabbil. Bersalawat kita kepada Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rupanya di antara jamaah ada yang protes. Ustaz, katanya, sholawat yang Ustaz baca tadi salah.
Kenapa? Tak sesuai dengan ajaran Nabi. Nabi tak pakai Sayyidina, Ustaz. Kenapa Ustaz pakai Sayyidina? Kalau Ustaz pakai Sayyidina, bid'ah. Gimana lagi ibu? Ustaz udah bid'ah ini. Mau ibu-ibu masuk neraka sama Ustaz? Di sini orang pakai selawat Sayyidina atau tidak? Pakai Sayyidina atau tidak? Ada yang tidak pakai? Kalau ada yang tidak pakai, tidak apa-apa. Yang pakai, tak apa-apa. Kalau seandainya ini masih kita perdebatkan, sampai pagi kita takkan selesai. Paham? Paham. Mau yang pakai Sayyidina boleh, yang tak pakai Sayyidina juga boleh. Yang tak boleh apa? Ketika nama Nabi Muhammad disebutkan, tidak mau terlontar dari mulutnya serta terbesit dari hatinya membaca sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah, itulah manusia yang paling pelit di atas dunia. Kira-kira menurut ibu bapak, sebanyak ini jamaah Masjid Al-Hijrah, siapa yang paling pelit di antara ibu-ibu dan bapak-bapak? Coba tunjuk tangan. Angkat tangan, bisa? Atau coba tunjuk tangannya siapa yang paling pelit? Wah, tidak ada yang pelit. Semuanya luar biasa pemurah. Apa tandanya? Saya tak menyangka tadi Pak bisa makan sambal rendang di dalam. Tak menyangka saya tadi. Dan saya juga tak mengira bahwasannya hari ini bisa makan mie Aceh. Itu tandanya luar biasa. Seluruh masyarakat Masjid Al-Hijrah orangnya pemurah. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan al-mukarram wal muhtaram, guru-guru kita, pembimbing-pembimbing kita. Kita doakan beliau, guru-guru kita, imam kita, takmir kita, ustadz kita. Kita doakan beliau, semoga umur beliau dipanjangkan oleh Allah. Amin. Ilmu beliau bertambah-tambah. Amin. Rezeki beliau lancar. Anak beliau semakin banyak. Amin. Kalau istri cukup satu saja. Amin kalau dong Ustaz. Agak berat Ustaz mengaminkan. Nampaknya ini udah ada rencana Ustaz ini. Semoga tidak tercapai. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ketua RW, ketua RT yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita yang hadir hari ini di majelis ilmu dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah semuanya mendapat rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, Bu, masih ada? Masih. Ibu dari rumah tadi keluar rumah dilangkahkan kaki kanan atau kaki kiri? Atau enggak melangkah? Atau enggak ingat sama sekali? Pasang sendal tadi kanan atau kiri? Kanan. Keluar dari rumah baca doa apa tidak? Apa doanya? Apa Bu? Yang dapat nanti saya kasih hadiah. Ada Bu? Apa Ibu baca tadi keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah. Silakan ambil hadiahnya, disponsori oleh Sanpok. Silakan diminum.
kita baca doa, terus niat dalam hati tulus ingin menuntut ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan fi talabil ilmi, salakallahu tariqan ilal jannah." Siapa orang yang mempermudah jalan untuk menuju ilmu, menuju majelis ta'lim, ilmu dibacakan di dalamnya, maka Allah akan mempermudah langkah kaki orang tersebut menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua yang datang hari ini, langkah kakinya, keringatnya, peluh yang keluar, dana yang mengucur, mudah-mudahan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya baru kali ini diundang ceramah yang berada di atas panggung yang mewah, kayak acara ulang tahun. Ada balon-balonnya ini. Ini biasa kalau di acara ulang tahun, kalau diledakkan balonnya, jatuh kertas, diambil, joget monyet. Oh, biasanya seperti itu. Tapi hari ini luar biasa. Biasanya kita mengaji di dalam, sekarang kita mengaji di panggung. Apa hikmahnya? Hikmahnya yang pertama adalah bagi ibu-ibu yang sedang haid, luar biasa dapat kemuliaan hari ini. Kenapa? Tak perlu masuk masjid, kita bersama-sama di luar masjid. Ingat bu, ibu yang haid tak boleh masuk masjid. Ya bu, tak boleh masuk masjid. Ustaz, tapi ada pula pendapat ulama yang mengatakan boleh masuk masjid kalau orang haid. Pendapatnya lemah. Yang kuat itu apa? Seseorang yang haid tidak boleh masuk ke dalam masjid kecuali keadaan darurah, ada daruratnya. Kan nggak apa-apa Ustaz asalkan tidak menetes. Tidak boleh. Kami ingin mendengarkan pengajian juga Ustaz. Duduk di teras masjid ini. Kalau di teras ini boleh, tapi kalau dalam masjid tak boleh bagi orang yang haid. Kalau bapak-bapak ada haid? Ada haid pak? Tidak ada. Tapi setiap majelis taklim yang rame itu ibu-ibu terus dalam masjid. Tapi hari ini saya lihat Masjid Al-Hijrah luar biasa. Takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu yang sedang makan, kita lanjutkan pengajian. Lanjut aja lah makan itu, sampai kenyang. Baik, sebenarnya hari ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dapat panggilan darurat. Kalau anak gawang atau pemain cadangan ini bu, bapak harus siap siaga. Ketika pemain inti cedera, kita langsung siap masuk ke lapangan. Tapi kali ini bu, yang cedera bukan pemain biasa. Ibaratkan pemain bola pak, yang cedera Lionel Messi, yang masuk Harry Maguire. Kayak gini lah modelnya. Coba kita tengok yang cedera Ustadz Abu Syahid, berhalangan Ustadz Abu Syahid. Coba dibandingkan saya dengan Ustadz Abu Syahid. Beda jauh tak? Beda. Beliau kulit putih, saya hitam kena sinar matahari. Ilmu beliau luar biasa. Saya Ustadz ece-ece aja. Al-Fakir, tak ada ilmu saya. Saya pandainya cerita-cerita kayak gini aja. Kira-kira bagi ibu dan bapak, sudikah mendengarkan pengajian dari saya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz Abu Syahid berkirim salam untuk kita. Beliau tak bisa hadir karena anak beliau sakit. Jadi beliau mohon doa agar anak beliau segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya baru kali ini bertemu dengan ibu-ibu
Dan baru kali ini pula saya menginjakkan kaki di negeri Piayu. Piayu ya? Piayu. Oke. Yang arah ke sini. Biasanya saya pernah satu kali bersama orang Padang di gerbang berapa namanya itu? Di pintu 1. Tapi hari ini saya hadir bersama masyarakat Piayu. Kalau seandainya kita sekali bertemu, bolehlah saya memperkenalkan diri. Saya nama Arif Budiman, asli Solok Selatan, Padang. Ada orang Padang di sini. Oh, sakampung awak tuh. Yang tidak orang Padang ada, orang Jawa ada. Piye kabare? Orang Medan ada. Horas. Ada Padang, ada Jawa, ada Medan, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Salafi. Kita semua disatukan dalam satu naungan, yaitunya kalimat la ilaha illallah. Ada perbedaan antara kita, boleh. Tapi ingat, jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenal tak dengan iblis? Kenal dengan iblis? Di mana? Ini gawat, anak-anak ini kenal dengan iblis dia. Di mana kenal dengan iblis? Kalau begitu, siapa nama iblis? Siapa? Iblis itu punya nama. Siapa namanya? Syaiton itu tentaranya. Induk siamangnya iblis. Bosnya iblis. Punya tentara jin, setan. Siapa nama iblis ini? Iblis bernama Azazil. Kenapa iblis Allah usir dari surga? Tidak lain dan tidak bukan. Kita tengok di papan tulis tadi, aba wastakbar. Sombong, merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Makanya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, walaupun kita berbeda pemahaman, yang penting kita tetap satu di bawah kalimat la ilaha illallah. Jangan merasa kita lebih baik dari orang lain. Kenapa? Karena yang terbaik itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita memperingati pengajian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertajuk Kenduri Maulid. Ibu-ibu, anak-anak ustaz yang masih ada, mau menyimak ceramah ustaz sampai habis? Siapa yang dapat pertanyaan ustaz, nanti ustaz janji kasih hadiah 1 juta. Percaya enggak? Ini dalam saku ustaz ini uang nih. Siapa yang dapat pertanyaan ustaz dapat 1 juta. Pegang kata-kata ustaz. Ya Pak ya, pegang. Ini direkam sama HP-nya. Siap. Siap anak-anak? Siap. 1 juta kalau dapat pengen beli apa? Sepeda. Apa lagi? Top up. Siapa bilang top up? Oh, bapak bilang top up. Oh, mau spin domino ini. Jangan main-main domino online, ditangkap nanti kayak Sambo. Mau? Hati-hati ya bapak ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bacalah sejarah Maulid Nabi ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengutusnya ke atas dunia ini tidak lain dan tidak bukan apa tujuannya? Innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Kata Rasulullah, aku ini sesungguhnya diutus oleh Allah ke atas dunia ini
tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita baca sejarah menjelang waktu subuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah oleh seorang ibu bernama Siti Aminah. Pertanyaannya, tanggal berapakah Nabi Muhammad dilahirkan? Tahun 571 Masehi, tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau kalender Masehinya tanggal berapa? Berapa? 20 April. Pintar. Tapi belum dapat 1 juta karena acara belum selesai. Dia di penghujung acara nanti. Tanggal 20 April. Tanggal 20 April Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan 571 Masehi. Pertanyaannya, siapakah yang menolong kelahiran Nabi? Siapa bidannya itu? Ibu dulu mengandung, pernah mengandung ibu-ibu? Pernah. Ada yang belum mengandung? Kita doakan habis pulang ceramah ini mudah-mudahan mengandung tiba di rumah. Amin ya rabbal alamin. Ini berlaku untuk perempuan berumur 20 tahun sampai 40 tahun. Yang 60 tahun jangan mengaminkan. Tidak bisa lagi. Ya Bu ya. Baik. Siapa yang menolong Siti Aminah? Ketika itu kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa nama kakeknya anak-anak Ustaz? Abdul Muthalib, sedang berada di Ka'bah bermunajat, sedangkan Siti Aminah tinggal di dalam rumah. Kira-kira siapa yang menolong beliau melahirkan? Ada yang tahu? Ada anak Ustaz yang tahu? Ada bidannya. Siapa bidannya? Bidan Tuti. Nggak ada bidan Tuti waktu itu. Bidan Susi nggak ada. Bidan Jenab nggak ada. Bidan Markonah nggak ada. Bidan Markonah. Lalu siapa yang menolong kelahiran Nabi? Kelahiran Nabi di Siti Aminah. Kalau begitu kita menengok, merujuk ke dalam kitab. Apa kitabnya? Disebutkan di dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal Alam yang dikarang oleh Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Beliau menyebutkan ketika Nabi Muhammad hendak dilahirkan oleh Siti Aminah, ketika itu datang arwah. Arwah siapa yang datang? Karena selama mengandung itu Bu, Siti Aminah bermimpi dengan arwah para nabi, bermimpi dengan arwah para aulia Allah. Pertanyaannya, ibu ketika mengandung Sari dengan siapa ibu bermimpi? Ada ibu bermimpi dengan Nabi? Tidak ada. Tapi yang Siti Aminah bermimpi dengan arwah para nabi. Lalu ketika hendak melahirkan, siapa arwah yang datang? Pergi ke tempat Aminah. Arwah yang pertama adalah nenek moyang kita yang perempuan bernama Siti Hawa. Datang kepada Aminah dalam qudratullah, dengan izin Allah, mendoakan kepada Aminah dan berkata kepada Aminah, wahai Aminah, engkau akan melahirkan seorang pemuda yang akan membawa ajaran Allah, yang akan mentauhidkan Allah. Didoakan oleh Siti Hawa pertama. Yang kedua, datang pula arwah. Siapa arwah yang kedua? Perempuan yang mulia pula. Siapa perempuannya? Beliau adalah istri Fir'aun. Ada istri Fir'aun di sini?
Nggak ada. Tapi kalau ada yang sama dengan istri Fir'aun, hebat. Kenapa? Siapa nama istri Fir'aun, Bu? Siti Asia. Siapa namanya? Siti Asia. Istri Fir'aun dikawin paksa oleh Fir'aun. Dia tidak mau dengan Fir'aun. Dia hanya beriman dengan Allah. Akhirnya apa? Fir'aun tidak pernah menyentuh Siti Asia. Perawan sampai mati. Ketika itu datang di hadapan Siti Aminah, mendoakan pula, membilang kepada Siti Aminah bahwasannya yang engkau lahirkan adalah pemuda yang gagah dan berani, yang luar biasa. Didoakan. Setelah itu yang ketiga, siapa yang datang? Yang ketiga yang datang adalah Siti Sarah. Siapa namanya ibu-ibu? Siti Sarah. Mendoakan pula kepada Siti Aminah. Yang keempat, yang terakhir, siapa yang datang? Yang datang adalah Ibunda Maryam. Ibu siapa itu? Ibunya Nabi Isa. Ibunya Nabi Isa alaihis salam. Mendoakan kelahiran, menyambut kelahiran Nabi. Dan ketika itu dengan qudratullah, Nabi Muhammad Allah lahirkan ke atas dunia. Lahirkan ke atas dunia. Apa hikmahnya ketika Nabi Muhammad lahir? Nabi Muhammad, Pak, lahir sudah berkhitan. Pertanyaannya, bapak-bapak di sini semuanya sudah berkhitan? Sudah. Anak-anak Ustadz sudah berkhitan? Sudah. Ada yang belum? Syarat mau nikah nanti khitan dulu. Kalau tak berkhitan, tidak boleh nikah. Paham? Paham. Takut Ustadz sakit. Tidak apa-apa, daripada dewasa nanti berkhitan. Kalau dewasa berkhitan itu bukan pakai laser, bukan pakai silet, melainkan pakai gergaji atau pakai kapak. Kenapa? Karena sudah keras, kadaluarsa. Apa hikmahnya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Di dalam kitab Saraful Anam, Maulid itu ada dua yang dibaca. Pertama kitab Barzanji, yang kedua Saraful Anam. Ada di namanya rawi, disebutkan di dalamnya hamalathu ummuhu Aminah. Aminah ibu mengandung Nabi, tidak pernah merasa susah, tak pernah merasa sakit. Kalau ibu-ibu bagaimana rasanya mengandung, Bu? Sakit? Mana yang sakit, mengandung atau melahirkan? Di mana anak ini tahu nih? Udah pernah mengandung. Terus di mana jawabnya? Hebat pula anak ini daripada emaknya. Tanda perempuan paham. Artinya apa? Orang yang melahirkan tantangannya cuma dua saja. Kalau tak hidup, mati. Kalau tak mati, hidup. Begitulah tantangannya ibu-ibu melahirkan. Benar, Bu? Benar apa enggak, Bu? Benar. Kalau bapak-bapak merasakan enggak? Enggak merasakan. Palingan mondar-mandir aja di rumah sakit itu. Sakit. Sambil megang rokok satu. Kalau yang ibu meregang nyawa. Ya Bu ya, kita doakan ibu-ibu yang melahirkan, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang pertama yang bisa kita petik ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kandungan, ini juga bisa berfaedah untuk ibu-ibu yang sedang hamil. Apa amalannya untuk ibu yang sedang hamil supaya dapat anak yang soleh dan solehah seperti anak-anak Ustadz ini? Apa kuncinya? Yang pertama, Bu, perbanyak zikir. Apa yang pertama, ibu-ibu? Banyak
zikir. Kenapa? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang mengandung ini cemas. Bagaimana cemasnya? Cemas mau melahirkan, sakit, cemas mereka Pak. Lalu apa kuncinya supaya tidak cemas? Perbanyak zikir. Yang kedua Bu, amalannya sering-sering baca surah Yusuf. Surah apa Bu? Yusuf. Ibu-ibu pernah baca surah Yusuf? Apa gunanya kita baca surah Yusuf Ustadz? Ini banyak ibu-ibu Pak salah kaprah, banyak salah pengertian. Ingin baca surah Yusuf supaya anak yang lahir ganteng. Salah Bu. Ibu yang baca surah Yusuf, bapak yang baca surah Yusuf ketika istri sedang mengandung supaya dapat anak ganteng. Salah. Kenapa? Rajin-rajin baca surah Yusuf, rupanya lahir anak hitam. Protes sama Ustadz. Ustadz, saya udah rajin baca surah Yusuf, kenapa anak yang lahir kayak gini Ustadz? Lalu Ustadz bertanya, mana ayahnya? Ini Ustadz. Oh, 11-12, nggak apa-apa lah tuh. Nah, ya Bu ya. Jadi tujuannya baca surah Yusuf bukan untuk anak menjadi ganteng, tidak. Tetapi apa? Dibaca surah Yusuf supaya apa gunanya? Supaya anak kita terhindar dari zina. Terhindar dari apa Bu? Zina. Kenapa? Seperti Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf dari kejaran Ratu Zulaikha. Kalau seandainya dapat Nabi Yusuf, mungkin terlaksana yang namanya zina. Maka orang yang baca surah Yusuf supaya anaknya terhindar dari zina. Kita bersyukur Bu, kita tengok anak-anak hari ini masih banyak di masjid. Bersyukur kita Pak. Walaupun mereka hanya lari-larian dalam masjid, tak apa-apa, jangan dimarahi. Walaupun dia baca maulidan tadi ketawa-ketawa Bu, tak apa-apa Bu, jangan dimarahi di rumah, tidak boleh. Kenapa? Bersyukur kita mereka masih di sini. Coba kita lihat malam Minggu hari ini, berapa banyak pemuda dan pemudi yang berada di jembatan Barelang sana. Naik motor kebut-kebutan, ngeng, berduaan, akhirnya masuk angin kembung. Alhamdulillah, selamat anak-anak kita. Kita berikan apresiasi kepada mereka. Dana yang terkumpul 8 juta tadi kita berikan kepada anak. Kita santuni anak yatim. Itu pahalanya luar biasa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu hadis, ibu-ibu, bapak-bapak, disebutkan di antara rumah yang banyak ini di komplek ini, siapa rumahnya yang paling mulia? Bukanlah rumah yang bertingkat. Itu bertingkat. Bukan rumah yang bertingkat. Siapa yang paling mulia? Bukan rumah yang punya mobil. Mobilnya. Bukan rumah yang punya motor sana, tidak. Lalu rumah siapa yang paling mulia? Rumah yang paling mulia adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Paham? Ustadz, anak saya belum yatim Ustadz, apakah perlu disegerakan yatimnya? Nah, ini salah pula ini ya Bu ya. Jangan ibu rundingkan pula dengan orang tua. Nah, nanti pulang kan, Pak, kata Ustadz, rumah yang paling mulia adalah rumah yang ada anak yatim. Jadi bagaimana Pak? Bapak yang dulu atau saya yang dulu katanya. Nah, ini tidak boleh ya Bu ya. Artinya apa? Menyantuni anak yatim. Pertanyaannya pengurus, tadi amplop anak yatim berapa isinya? Banyak. Kalau 100.000 difoto pula malu dia Bu, malu dia. Tapi kalau 100 juta isinya, nah bisa selamat sekolahnya. Ya Bu ya. Banyak orang hari ini Bu, ini mohon maaf cakap, ingin jadi ini, diundang anak yatim, kasih amplop. Kadang-kadang anak yatim udah menunggu 1 jam 2 jam, isi amplop cuma 50.000 saja. Difoto pula, dipajang di spanduk. Ini artinya memalukan anak yatim. Tapi saya salut dengan Masjid Al-Hijrah, anak yatimnya didahulukan pemberiannya. Itu luar biasa.
Yang biasa orang memberi sesudah acara baru diberi. Udah capek anak-anak itu menunggu. Tapi sekarang dibagikan dulu, baru tausiah dimulai. Luar biasa. Perlu ditingkatkan. Alhamdulillah, itu hikmah yang bisa kita ambil ketika Nabi Muhammad mengandung dan Nabi Muhammad dilahirkan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah di kota Mekah, berdakwah di kota Madinah. Lalu beliau meninggal di umur 63 tahun, meninggalkan dua perkara kepada kita. Kalau seandainya berpegang kita kepada dua perkara, insya Allah selamat hidup dunia dan akhirat. Apa yang dua perkara tadi anak-anak? Al-Quran dan hadis. Pegang dua ini, Al-Quran satu, hadis satu. Jangan lari dari ini. Ustaz, saya tak bisa baca Al-Quran, saya tak paham hadis, bagaimana caranya Ustaz? Tengok program pengajian Aswaja, grup pengajian umum, Senin sampai Rabu, kitab Sirrus Solikin. Rabu sampai Sabtu, kitab Siratul Mustaqim. Tak bisa ibu membaca Al-Quran, tak pandai hadis, maka belajar kepada orang yang pandai. Siapa yang pandai di antara kita? Tentu orang yang alim di bidangnya, profesional di bidangnya. Siapa dia? Kita punya ustaz. Datang ke masjid, datang ke musola, datang ke langgar. Gunanya apa? Mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis. Ini luar biasa programnya. 1 minggu itu penuh. Baik kalangan umum, remaja, anak-anak, semuanya ada. Ini perlu kita dukung Pak. Kenapa? Banyak anak-anak sekarang, ini catatan bagi pengurus masjid. Banyak anak-anak sekarang enggan ke masjid Pak. Kenapa? Mereka lebih senang ke mall, senang ke Indomaret. Ketika ditanya kenapa engkau senang ke Indomaret, senang di mall? Karena di mall enak, pakai AC dingin lagi. Kalau di masjid kita duduk-duduk nongkrong, ngopi-ngopi, ngerokok di teras masjid, kadang diusir oleh pengurus masjid. Mau tidur rebahan aja dikit diusir oleh pengurus masjid. Ini catatan bagi pengurus masjid. Jadikan masjid ini senyaman mungkin. Anak-anak yang berlari-larian biarkan saja. Alhamdulillah anak-anak ini masih berlarian di tahun ini. Kita nggak tahu Bu, 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, apakah masih ada anak-anak yang akan mendengarkan pengajian ini? Maka bersyukur kita hari ini, walaupun dia meribut, bikin sampah, tidak apa-apa. Yang pengurus jangan pernah mengusik anak-anak dalam masjid. Biarkan mereka nyaman di masjid. Kapan perlu AC dipasang, kopi disediakan. Untuk apa? Menarik orang-orang yang tak mau ke masjid. Dakwah sekarang itu ibu-ibu, bapak-bapak, nggak mau dakwah panggung kayak gini, dakwah bilang nggak bisa. Kurang sekarang efektifnya. Yang luar biasa efektifnya, saya kemarin pernah bercerita dengan pengurus panti asuhan di Sagulung. Beliau di Mekah ada satu masjid tempat orang-orang beristirahat untuk haji dan umroh, bukan Masjidil Haram, agak jauh dari kota itu sedikit. Ada satu masjid yang setiap kali masuk waktu azan selalu orang ramai ke masjid itu. Kenapa? Tak mau orang sholat di masjid hotel, tak mau. Kenapa? Ramai masjid itu. Kenapa? Apa yang membuat ramai? Rupanya di sana Bu, masjid mereka menggunakan metode dakwah basah. Apa itu dakwah basah? Pemuda-pemuda yang datang ke masjid disuguhkan dengan makanan. Ada kurma, anggur, apel, apalagi kamar mandinya bersih, tempat nongkrongnya ada, wifi gratis, disiapkan oleh masjid. Sehingga apa? Menarik seluruh anak-anak muda yang ada di sana pergi ke masjid. Kadang-kadang Bu,
Banyak sekarang orang enggan ke masjid bukan karena enggan mendengarkan ceramah, tidak. Karena tidak mau pergi ke WC masjid. Kenapa? Jelek, kotor, tidak bersih. Banyak orang sekarang yang seperti itu. Tidak mau ke masjid, kenapa? Di masjid panas, tidak ada AC, tidak ada kipas. Lalu apa yang mesti kita lakukan hari ini? Maka itulah yang kita lakukan, dakwah basah inilah. Kita berinfak di jalan Allah, apalagi hari ini Maulid Nabi. Kita infakkan maulid, kita berinfak untuk pembangunan masjid di bulan Maulid. Kita niatkan lillahi ta'ala, maka pahalanya Masya Allah luar biasa. Paham ibu-ibu? Paham Pak? Baik, tinggal 10 menit lagi. Siap anak-anak pertanyaannya? Siap. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang telah kita bacakan tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah. Anak-anak, tahu enggak apa arti uswatun hasanah? Apa? Wih, pintar kali nih. Siapa namanya ini? Dari tadi lagi. Anak siapa ini? Mana ayahnya nih? Kasihlah aplaus sama ayahnya. Bagaimana tutorial membuat anak seperti ini? Wah, kasih ya Bu ya. Luar biasa anaknya. Dari tadi menjawab terus. Semoga dia bisa menjawab pertanyaan Ustadz yang terakhir. Baik. Sungguh ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bagi orang-orang yang berharap, orang-orang yang percaya kepada hari akhir dan kepada bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak semuanya nanti akan bertemu enggak dengan Allah? Bertemu enggak kita dengan Allah? Bertemu enggak? Insya Allah semuanya akan kembali kepada Allah. Maka salah satu kebiasaan Nabi itu, amalan yaumain, sehari-hari Nabi itu ada 7. Salah satu diantaranya adalah banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Siapa di sini yang tak punya salah? Bersalah semua. Siapa yang tak punya dosa? Berdosa semua. Termasuk saya yang berbicara adalah orang yang paling banyak dosa. Maka sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah dengan membaca Astaghfirullahaladzim. Sama-sama kita Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Terakhir, saya ada cerita tentang Maulid Nabi ini. Satu riwayat disebutkan di kota Mesir, Bu, Bapak. Cerita penutup terakhir kita, ada satu riwayat disebutkan oleh al-alim al-ulama. Di dalam satu riwayat itu ada satu orang keluarga itu mohon maaf adalah orang Yahudi. Orang mana Pak? Yahudi. Agamanya Yahudi, bukan menyembah Allah. Lalu di depan rumah mereka ada orang yang beragama Islam. Satu Yahudi, satu Islam. Kebetulan ketika itu tanggal 12 Rabiul Awal, orang yang Muslim dia menyembelih satu ekor kambing, dimakan bersama-sama, dipanggil ulama, mengambil keberkahan dari ulama. Lalu apa kata suami dari orang Yahudi tadi kepada orang rumahnya? Wahai istriku, apa yang dibuat oleh saudara kita orang Muslim itu?
kenapa setiap tanggal 12 Rabiul Awal dia selalu memotong kambing? Apa yang dibuatnya itu? Dijawab oleh istrinya, wahai suamiku, sesungguhnya mereka sedang menyambut kelahiran Nabi mereka. Siapa Nabi mereka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata sang istri. Oh, begitu rupanya. Akhirnya gulai kambing sudah masak, sudah matang. Para ulama telah datang ke rumah mengadakan maulidan mahallul qiyam, yang Yahudi dan istrinya tadi tertidur pulas. Di dalam tidur bermimpi, suaminya bermimpi, istrinya bermimpi juga. Yang istri bermimpi dia masuk ke dalam rumah orang muslim yang mengadakan maulidan tadi. Ini riwayat para ulama nih Pak. Masuk ke dalam rumah orang yang mengadakan maulidan. Lalu ketika masuk, ada seorang pemuda di tengah-tengah orang mahalul qiyam, ada seorang pemuda yang begitu ganteng, yang begitu bagus, bersinar, tidak pernah dia melihat orang seganteng itu. Dipersilakan orang Yahudi yang perempuan tadi masuk. Masuklah. Dipanggil masuk, masuk. Dah masuk ke dalam rumah. Lalu apa? Masuk dia ke dalam rumah, dia menyaksikan orang mahalul qiyam, dia menyaksikan pemuda tadi, tak lepas pandangannya dari pemuda yang begitu ganteng dan gagah tadi. Di situ dia bertanya kepada pemuda, wahai pemuda yang ganteng, siapa engkau? Kenapa engkau begitu ganteng sekali? Kenapa engkau begitu bercahaya sekali? Siapa engkau? Dijawab oleh pemuda tadi, aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu, yang wanita Yahudi tadi tersentak. Rupanya inilah pemuda yang diagung-agungkan oleh agama Islam. Ketika itu melihat keramahan pemuda yang ganteng tadi, melihat santunnya, sopan santunnya, maka disitulah wanita tadi tertegun, dan di sana di dalam alam mimpi itu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan berjanji pula besok pagi kalau dia bangun dia akan mengadakan acara maulidan pula. Setelah itu jam 8 bangun, dilihat suami tak ada. Kemana suaminya? Padahal semalam tidur dengannya berdua. Kiranya ditengok keluar rumah, suami sedang mengasah golok. Sedang mengasah apa Bu? Golok. Ditanya sama istri, wahai suamiku, kenapa engkau mengasah golok? Untuk apa golok ini? Apa kata suaminya? Tapi kita mau acara maulidan, tapi kita mau potong kambing, kata suami. Mendengar mimpi itu, mendengar perkataan suami itu Pak, istri seyakin-yakinnya, kok bisa sama? Mimpi kita kok nyambung? Dijawab sama suaminya, kok nyambung mimpi kita? Ya iyalah, kan kita satu bantar tidurnya, nyambunglah mimpi kita. Akhirnya apa? Yang laki-laki Yahudi, yang perempuan Yahudi bermimpi dengan Rasulullah mengadakan maulidan, berkah dari maulidan dia masuk Islam. Yang saya harapkan di acara maulidan hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu, yang tidak mengadakan maulidan silahkan, yang mengadakan maulidan boleh. Kenapa? Kalau ada orang bertanya sekarang, kenapa engkau mengadakan maulidan? Berarti bertanya sama saja pertanyaannya dengan mengapa engkau bergembira dengan kelahiran Nabi? Kira-kira bapak-bapak bergembira enggak kelahiran Nabi? Bergembira. Bagaimana mengekspresikan gembira itu? Ekspresi gembira tentu sama sesuai dengan siapa yang mengekspresikan. Kalau bapak senang dengan gembira bersolawat kepada Nabi, solawat. Kalau gembira kedatangan Nabi, rajin sholat 5 waktu, semakin luar biasa.
mengadakan maulidan, boleh, silahkan. Jadi kita tak perlu lagi berdebat tentang acara maulidan. Yang tujuannya, kalau ada dalam maulidan itu, pertama, baca Al-Quran, yang kedua, baca sholawat, yang ketiga, pengajian ilmu, yang keempat, sedekah. Mana sedekahnya? Nih, air minum, tisu, lampu, sound system, laptop, sedekah itu semuanya berarti senang menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini, insyaallah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak ustaz, siap dengan pertanyaan? Hadiahnya berapa tadi? Pertanyaannya cuma satu. Siapa yang dapat angkat tangan langsung dulu sini ya. Siapakah nama orang tua Ustaz? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ibu-ibu juga boleh. Ada. Ini Ustaz serius nih, Ustaz nggak bohong. Pertanyaannya itu siapa yang jawab dapat 1 juta. Ada yang bisa? Alhamdulillah, aman uang 1 juta. Nggak keluar uang 1 juta. Alhamdulillah, sampai sekarang pertanyaan ini nggak pernah bocor. Nah, belum ada orang yang bisa jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bohong apa enggak Ustadz itu? Kok bohong? Enggak lah, pertanyaan Ustadz kan serius. Siapa yang bisa dapat pertanyaan Ustadz dapat hadiah 1 juta. Pertanyaannya itu, kalau Ustadz kasih siapa nama ibu Nabi Muhammad, mudah lah dapat 1 juta. Baik anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz yang hadir hari ini semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita tutup pengajian kita hari ini dengan pembacaan doa. Kita niatkan pertama doa untuk seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan acara Maulid Nabi ini. Kita doakan seluruh tenaga, seluruh waktu yang tersita, seluruh fasilitas yang disediakan, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan pula yang hadir maulidan hari ini, mudah-mudahan semuanya, kalau sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Kalau sedang berada di dalam kesusahan, mudah-mudahan Allah bebaskan dari kesusahan. Selanjutnya kita doakan pula kepada guru-guru kita, al-ulama, al-alim, al-ustad yang membimbing kita. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus bagi warga kita, warga Masjid Al-Hijrah, mudah-mudahan kita satu atap, satu naungan nanti, dan satu naungan pula di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sadaqallahu
Sadaqallahul Aliyul Azim wa sadaqa Rasulun Nabiyul Karim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fi awwali du'aina wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi awsati du'aina wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi akhiri du'aina ya zal jalali wal ikram wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah ya Arhamar Rahimin, irhamna fa innaka khairur rahimin wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jama'atana jama'atal marhumah wa tafarrukana tafarrukal ma'sumah ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana wa umurana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bifadlika, Allahumma aghnina bifadlika ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi barakatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih ada 1 menit lagi. Kalau ada di antara ibu-ibu yang mau bertanya atau bapak-bapak boleh untuk bertanya sebelum kita tutup acara kita hari ini. Nampaknya antara diam ini 2 perkara. 1 paham, yang 2 ngantuk. Baik, kalau seandainya tidak ada yang bertanya, kalau seandainya pertanyaan itu tersimpan dan ingin bertanya tapi lupa, silahkan nanti para alim ulama kita banyak yang lebih paham. Alim ulama kita ada di sini, dekat di sini. Kalau pengen bertanya dengan saya nanti jauh, saya tinggal di Batu Haji.
Baik Bapak Ibu-ibu dan Allah, karena hari sudah malam menunjukkan pukul 23.00, saya mohon maaf atas segala kesalahan, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Kita semua cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bertemu di lain hari insyaallah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.